Jumpa lagi dengan Teacher Neni dan Teacher Rina. Mari kita belajar Bahasa Indonesia tema 3, subtema 1. Benda-benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, bergerak, makan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda tak hidup atau mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya, batu, gelas, buku, pulpen, papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Misalnya, warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Cahaya dan panas bukan benda, karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna berikut ini: biru, abu-abu, ungu, merah, kuning, jingga. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda berikut ini: bulat, segitiga, prisma segitiga, persegi, dan benda-benda yang tidak beraturan bentuknya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Benda dan kegunaannya. Benda yang ada di sekitar kita terbuat dari bahan kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Masing-masing bahan memiliki sifat-sifat tertentu. Berikut jenis dan sifat bahan yang digunakan pada benda. Kayu merupakan hasil hutan. Pohon yang biasa dimanfaatkan kayunya antara lain jati, meranti, mahoni, dan gaharu. Kayu bersifat keras, kuat, tidak tembus cahaya, dan mudah dibentuk. Kelemahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar dan mudah lapuk. Contoh benda dari kayu adalah lemari, meja, kursi, pintu, pensil, dan lain-lain. Kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas.
Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sehingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Sifat kertas adalah ringan dan mudah menyerap air. Kelemahan kertas adalah mudah robek dan mudah terbakar. Contoh benda dari kertas adalah koran, majalah, buku, tisu, uang kertas, kardus, dan lain-lain. Plastik. Plastik sifatnya tahan lama, tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air, ringan, dan tidak mudah pecah. Kelemahan plastik adalah sulit diurai di alam. Contoh benda dari plastik adalah jas hujan, payung, gayung, ember tempat sampah, tempat makanan, botol minuman plastik, dan lain-lain. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan hasilnya. Kaca memiliki sifat tidak tembus air, namun tembus pandang dan tembus cahaya. Kelemahan kaca adalah mudah pecah. Contoh benda dari kaca adalah gelas, piring, kacamata, cermin, kaca jendela, mangkuk, akuarium, dan lain-lain. Logam. Logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contoh benda dari logam adalah sendok makan, uang logam, kerangka mobil, dan pagar rumah. Karet. Karet dihasilkan dari getah pohon karet. Sifat karet adalah kuat, lentur, elastik, dan tidak tembus air. Kelemahan karet adalah tidak tahan api. Ia akan meleleh jika dipanaskan. Contoh benda dari karet adalah ban, balon, sandal karet, bola, penghapus. Goodbye anak-anak. God bless you.